Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Nugraini, NIM 2011131. Saya dari kelas 1B reguler Sure. Di bab 5 ini mengenai sistematika ilmu administrasi negara. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi dari bab 5 mata kuliah administrasi, pengantar administrasi, di mana di video ini tugas video pertama saya. Studi dan ilmu pengetahuan. Studi administrasi pada umumnya harus dijalankan secara sistematis. Melalui sistematika studi administrasi negara pada studiawan pada akhir studi perguruan tingginya. 1. Harus atau mampu melihat dalam praktik kehidupan masyarakat sehari-hari apa yang dimaksud dengan administrasi negara, bagaimana identitas, konfigurasi, konstruksi, susunan, dan sebagainya. Baik administrasi negara dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi. Yang kedua, institusi. Yang ketiga, proses atau sosial politik administrasi teknis. 2. Mampu melakukan kajian ilmiah atau mempergunakan metodologi ilmu pengetahuan terhadap perkembangannya, keanehannya, problema, dan sebagainya. 3. Mampu menyusun tesis, teori rekomendasi, dan sebagainya mengenai berbagai problema administrasi negara. Berikut tata cara penerapan ke dalam praktis atau tesis sama dengan teori mengenai suatu kasus tertentu. Ilmu pengetahuan modern itu bukan ilmu berarti kemampuan, kepandaian, kebolehan, dan sebagainya. Dan juga bukan pengetahuan, melainkan suatu sistem, sarana, atau means, atau alat, tool, manusia untuk melakukan 3 hal, yaitu 1. Memperoleh atau mengumpulkan pengetahuan yang benar, ada arti bahwa kebenaran atau kenyataannya dapat dibuktikan dengan sarana atau cara tertentu yang disebut metodologi studi atau metodologi ilmiah. 2. Mengingat secara logis relasional segala pengetahuan yang telah diperoleh. 3. Sarana yang dipergunakan untuk mengingat adalah kerangka teoretika atau tatanan kaitan teori. Dalam ajarannya mengenai pengertian konsep, backgrip, dan pengembangannya, backgrip sound twinkling, backgrip forming, juga taksonomi dan terminologi untuk menerapkan segala pengetahuan dan teori yang telah diperoleh ke dalam praktik kehidupan sehari-hari. Sarana dipergunakan adalah teknologi semacam reseptur atau teknis. Baiklah, dengan demikian ilmu pengetahuan terbagi atas menjadi 3, yaitu 1. Metodika atau untuk mencari pengetahuan. 2. Teoretika untuk mengingat pengetahuan. 3. Teknika untuk menerapkan pengetahuan. Sistematika ilmu administrasi negara harus menunjukkan disiplin berpikir yang membantu studiwan administrasi negara agar pandangannya tidak sempit. Kurikulum studi sebanyak-banyaknya disesuaikan dengan apa yang menjadi syarat dasar bagi seorang pejabat pemerintah atau administrasi negara tingkat tinggi. Harus memiliki keahlian di bidang, yaitu 1. Ilmu pimpinan organisasi modern. 2. Ilmu organisasi. 3. Ilmu informatika. 4. Ilmu polis. 5. Ilmu manajemen. 6. Pengetahuan hukum. 7. Politikologi, ilmu politik. 8. Ilmu keuangan negara. 9. Ekonomi pembangunan. 10. Sosiologi pemerintahan. Dalam praktik, banyak orang yang tidak mampu melihat administrasi secara lengkap yang terdiri atas 1. Pimpinan atau governance, heading given
2. Organisasi. 3. Sistem informasi termasuk tata usaha. 4. Sistem manajemen. 5. Sistem operasi. Ada pula yang melihat manajemen sebagai suatu bagian dari ekonomi. Padahal manajemen adalah salah satu faktor produksi ekonomi dan bukan bagian. Faktor-faktor produksi lainnya adalah tanah, modal, tenaga kerja, manpower, dan teknologi. Ilmu manajemen, ilmu tanah, ilmu teknologi, dan sebagainya tidak menjadi bagian dari ilmu ekonomi. Adapun tujuan dari studi ilmu administrasi negara, beberapa aspek atau segi administrasi negara perlu diperhatikan, diantaranya sebagai berikut. 1. Aspek politik. 2. Aspek hukum. 3. Aspek administrasi. 4. Aspek sosial budaya. 5. Aspek teknologi. 6. Aspek moralitas dan etika. Adapun tujuan dari studi ilmu administrasi negara, beberapa aspek atau segi administrasi negara perlu diperhatikan, antara lainnya 1. Aspek politik. 2. Aspek hukum. 3. Aspek administrasi. 4. Aspek sosial budaya. 5. Aspek teknologi. 6. Aspek moralitas dan etika. Negara modern masa kini cenderung menekankan peranannya pada bidang ekonomi dan politik, sehingga nilai-nilai kemanusiaan terancam tidak mendapat perhatian cukup. Hal tersebut disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, persaingan yang makin lama makin ketat di antara negara-negara di dunia pada umumnya. Yang kedua, merosotnya peranan agama dalam kehidupan manusia modern yang kian lama kian sibuk dengan berbagai macam kegiatan duniawi. Humanisme dan materialisme kian menjadi kuat peranannya. Humanisme sendiri memiliki artian, filosofi dan pendirian bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang lengkap sehingga mampu menentukan yang baik baginya dan yang harus diperbuat dalam kehidupannya. Dan materialisme adalah filosofi dan ajaran yang mengatakan bahwa sumber utama dari segala macam gejala di dunia ini adalah materi atau zat. C. Sejarah perkembangan administrasi negara di Indonesia. Negara Indonesia dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1800, walaupun wilayah negara Republik Indonesia yang kita kenal sekarang sebenarnya belum terjadi secara definitif. Pada tanggal 1 Januari 1867, yaitu mulainya berlakunya Undang-Undang Pembendaharaan Negara 1864 atau ICW, Incompatibilities with 1864. Dengan adanya ICW berarti 1. Lahirnya APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang meletakkan dasar-dasar administrasi negara modern di Indonesia adalah Gubernur Jenderal Dale dengan cara 1. Menciptakan jabatan-jabatan kenegaraan. 2. Membentuk kas negara. 3. Membentuk Diktorat Jenderal. 4. Membentuk Badan Pemeriksaan Keuangan. 5. Membentuk sistem pemerintahan wilayah provinsi. 6. Membentuk sistem kepolisian. Yang banyak mengalami perubahan sepanjang masa sejak 1816 hingga kini adalah sistem pemerintahan dan sistem administrasi pemerintah, sistem administrasi keuangan, dan sistem peradilan, serta sistem administrasi peradilan. Perubahan-perubahan tersebut berlangsung secara bertahap, yaitu 1866 lahirnya sistem pemerintahan departemental. 2. 1870 pembebasan pamong praja dari petugas pengurusan perkebunan pemerintahan. 3. 1890 gerakan memisahkan atau memerdekakan Indonesia dari pengadilan pemerintahan Belanda. 4. 1903 Indonesia finansial merdeka. 5. 1906 pemulaan pengembangan sistem otonomi pemerintahan daerah dengan Localette Raden Ordonance.
6. 1912 lahirnya Pansal 1 ICW. 7. 1922 pembentukan Badan-Badan Otonomi Teritorial. 8. 1925 Pamong Praja Indonesia di Pulau Jawa dan Madura berfungsi bebas. 9. Tahun 1930 permulaan sistem perizinan perusahaan karena keadaan dilandaskan krisis ekonomi dunia. 10. 1938 gerakan menuju status dominion. Indonesia secara administratif dibagi menjadi 8 gewes atau sekarang menurut istilah Undang-Undang Nomor 5/1974/2 provinsi, masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur. Selain klarifikasi administrasi negara makro, meso, mini, dan mikro dalam pola dan sistem ketatanegaraan, Maret 1942 masih terdapat sistem perbedaan sebagai berikut. 1. Administrasi geos atau administrasi wilayah. 2. Administrasi provinsi atau administrasi wilayah otonom. 3. Administrasi Gemeinschaft atau administrasi masyarakat. 4. Administrasi swapraja yang bersifat Indonesia asli. Adapun pengertian dari profesionalitas termasuk ke dalam 1. Etos kerja yang tinggi atau moral, etik, dan semangat. 2. Mutu pendidikan yang setinggi-tingginya termasuk pendidikan dalam ilmu administrasi negara modern. 3. Pengalaman dan keterampilan yang dikembangkan secara sistematis. 4. Penggunaan peralatan yang modern efektif. Dan perlu diketahui, sumber kekuatan bangsa dan negara yang dimanapun ada 3, yaitu 1. Kekuatan militer, 2. Kekuatan ekonomi atau kekayaan, 3. Kekuatan pengetahuan dan teknologi. D. Organisasi Pemerintahan dan Administrasi Negara Republik Indonesia. 1. Organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintahan terbagi menjadi 2. Yang pertama, pengambilan definisi birokrasi. Yang kedua, pembentukan kekuasaan birokrasi atau Berunstensungsmonskoming. D. Organisasi Pemerintahan dan Administrasi Negara Republik Indonesia. 1. Organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintahan terbagi menjadi 2. Yang pertama, pengambilan definisi birokrasi. Yang kedua, pembentukan kekuasaan birokrasi. 2. Jenis organisasi. Jenis organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, organisasi pemerintahan politik. Yang kedua, organisasi pemerintahan sosial otonom. Yang ketiga, jenis organisasi fungsional. Yang keempat, jenis organisasi teritorial. 3. Istilah dan pengertian penguasa terbagi menjadi 7. Yang pertama, penguasa konstitutif. Yang kedua, penguasa legislatif. Yang ketiga, penguasa eksekutif. Yang keempat, penguasa administratif. Yang kelima, penguasa yudikatif. Yang keenam, penguasa konsultatif. Yang ketujuh, penguasa efektif. 4. Koordinasi kepala wilayah. Adapun yang dilakukan dalam menjalankan koordinasi kepala wilayah. 1. Identifikasi kaitan dan kepentingan antara instansi baik fungsional, sektoral maupun regional. 2. Paduan kegiatan-kegiatan yang sejenis yang berkaitan. 3. Penyelesaian jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai instansi. 4. Pemantauan terdapat perkembangan pelaksanaan tugas instansi berbagai instansi vertikal. 5. Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas instansi vertikal. 6. Permintaan keterangan mengenai pelaksanaan tugas instansi vertikal. 5. Pamong praja. 6. Tingkatan pemerintahan. Tingkatan pemerintahan terdapat 5 lapisan. Tingkatan pemerintah sentral, yaitu sebagai berikut. 1. Pemerintahan negara. 2. Pemerintahan pusat. 3. Pemerintahan provinsi regional. 4.
pemerintahan kabupaten atau kota madya. 5. Pemerintahan kecamatan kota atau kota administratif. 3. Tingkatan pemerintahan desentral, yaitu 1. Pemerintahan daerah tingkat 1, 2. Pemerintahan daerah tingkat 2, 3. Pemerintahan desa. 7. Lingkungan pemerintahan. Lingkungan pemerintahan terdiri atas 1. Lingkungan geografis atau alam fisik asli dan buatan manusia. 2. Lingkungan demografis atau penduduk populasi menurut susunan. 3. Lingkungan kebudayaan dan masyarakat society community. 4. Lingkungan politik atau masyarakat partai golongan politik.